Kalau kami melihat fondasi yang cukup kuat diletakkan oleh Pak Jokowi ini perlu satu dipercepat. Jadi percepat itu bisa kita katakan sebagai pemanfaatan. Dua, penuntasan sampai cita-cita yang diharapkan. Dan cita-cita yang diharapkan sebenarnya kita bisa membaca dari konstitusi kita di pembukaan itu. Masyarakat adil, makmur, dan sebagainya itu. Nah, itu terjemahan panjangnya. Jadi fondasi yang kuat itu sayang kalau kemudian dibiarkan begitu saja. Ceritanya apa? Mangkrak. Iya. Jangan sampai. Sejak awal saya sudah melihat potensi Ganjar Pranowo. Latar belakang Ganjar yang dari bukan siapa-siapa, bukan dari keluarga kaya, dan idealismenya itu nyata. Bahwa Ganjar dianggap belum selevel Jokowi, yaitu wajar. Karena Jokowi dulu juga bukan siapa-siapa sampai dia diberi kesempatan memegang kemudi negara. Tapi kalau kita beri kesempatan, saya yakin Ganjar pasti bisa. Mungkin kurang saya sadari atau mungkin kita juga tidak menyadari itu, bahwa ternyata Pak Ganjar itu secara karakter, secara pribadi itu jauh lebih kuat dibandingkan Presiden Jokowi. Karena misalkan kalau dari sisi pengalaman ya, Pak Ganjar 2 periode dan sebagai Gubernur Jawa Tengah dan pernah menjadi anggota DPR RI. Ini kan secara pengalaman atau referensi politiknya tuh jauh lebih bagus dibandingkan Pak Jokowi yang dulu hanya ada di eksekutif gitu ya. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Uang berbicara dengan sangat keras, khususnya bagi mereka-mereka yang ada di kubu orang jahat, penculik. Sebetulnya tidak boleh mendapatkan ruangan di dalam kepemimpinan nasional, karena itu akan merusak harkat dan martabat negara ini. Baik dari dalam negeri maupun sampai luar negeri, kita membutuhkan orang yang bisa melanjutkan program-program baik, bukan hanya menjilat pantat dan juga bokong, alias isi-isinya, demi untuk mendapatkan kekuasaan para politisi ini. Sebetulnya level atas sudah tidak perlu. Uang yang mereka butuhkan hanyalah kekuasaan untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi. Tentunya sudahlah tidak perlu banyak omong, kalau nggak perlu duit, kalian memang perlu duit kok. Apalagi ketika Israel lagi habis-habisan buang duit, menghancurkan dan membunuh harapan anak-anak kecil di Gaza. Ngoceh-ngoceh mau bikin rumah sakit untuk orang Palestina, tapi ternyata dirinya dekat mesra-mesraan dan minta pertolongan dari Israel. Disinilah kita juga harus melihat bahwa orang baik akan terus mendukung orang baik. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah orang baik yang dilihat oleh Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP untuk menjadi komandan dan pelaksana lapangan untuk menjalani kepemimpinan nasional kedua. Kedua orang ini sudah sangat jelas membela negara-negara yang tertindas dan tidak boleh diragukan lagi bahwa mereka begitu mendukung kemerdekaan setiap negara untuk mendapatkan jaminan kehidupan yang tenang ke depannya. Kita mengetahui juga dengan sangat amat jelas bahwa kader-kader dari PDIP adalah kader yang luar biasa membangun negara ini dengan baik, terlepas dari beberapa yang minor yang merupakan duri dalam daging seperti beberapa orang yang saya nggak mau sebutkan. Tapi melihat bagaimana Bapak Basuki Cahayapurnama alias Bapak Ahok masuk ke dalam kader banteng membuat kita sama-sama paham bahwa ada masalah dalam partai, lamanya orang baik dan terus mendukung orang baik, dan kita tahu bahwa negara ini akan maju di era Ganjar dan Mahfud MD. Gak usah takut Pak Jokowi, mereka juga pasti akan membangun ibu kota negara kok, karena itu juga masuk ke dalam visi misi mereka. Tapi maaf Pak Jokowi, kalau mereka gak menjilat Anda, karena mereka seharusnya melayani rakyat, bukan melayani Anda. Seperti teman baik Anda yang saat ini sedang mengkhianati Anda Pak Jokowi. Gak usah takut kalau Pak Ganjar dan Mahfud menang, karena mereka akan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Tentu program yang baik harus dijalankan dan dilanjutkan kemanapun. Yang tidak dilanjutkan hanyalah keputusan jilat-menjilat dan mengangkangi hukum di Mahkamah Konstitusi. Seperti yang dilakukan oleh paman dan dari anakmu alias iparmu
Jadi sekali lagi nggak perlu takut kalau IKN nggak jalan di era Ganjar dan Mahfud. Ganjar dan Mahfud pasti akan melanjutkan kerja baikmu. Anda sudah melakukan yang terbaik kok untuk Indonesia, dan saya percaya itu hanya saja Ganjar tidak pakai cara jilat menjilat dan menggunakan cara mengangkangi hukum untuk meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden dalam waktu yang singkat dan banyak kejanggalan yang mencurigakan. Berbicara soal Ganjar memang cukup menarik. Ganjar dinilai mempunyai kelebihan mumpuni yang tidak mudah dimiliki tokoh lain. Pertama, mempunyai pengalaman pemimpin sipil selama 2 periode. Kedua, mempunyai elektabilitas sangat tinggi. Ketiga, dukungan dari sang pemenang pemilu 2 kali berturut-turut, yakni PDIP. Dan keempat, dukungan dari Presiden Jokowi. Ternyata perjuangan menuju istana tidaklah mudah. Termasuk bagi Ganjar, kelebihan sampai tidaklah masalah sampai saat ini. Ketiga kelebihan ini telah berjalan lancar dan siap mendukung Ganjar. Uang berbicara dengan sangat keras, khususnya bagi mereka-mereka yang ada di kubu orang jahat, penculik. Sebetulnya tidak boleh mendapatkan ruangan di dalam kepemimpinan nasional, karena itu akan merusak harkat dan martabat negara ini. Baik dari dalam negeri maupun sampai luar negeri, kita membutuhkan orang yang bisa melanjutkan program-program baik, bukan hanya menjilat pantat dan juga bokong, alias isi-isinya, demi untuk mendapatkan kekuasaan para politisi ini. Sebetulnya level atas sudah tidak perlu. Uang yang mereka butuhkan hanyalah kekuasaan untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi. Tentunya sudahlah tidak perlu banyak omong, kalau nggak perlu duit, kalian memang perlu duit kok. Apalagi ketika Israel lagi habis-habisan buang duit, menghancurkan dan membunuh harapan anak-anak kecil di Gaza. Ngoceh-ngoceh mau bikin rumah sakit untuk orang Palestina, tapi ternyata dirinya dekat mesra-mesraan dan minta pertolongan dari Israel. Disinilah kita juga harus melihat bahwa orang baik akan terus mendukung orang baik. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah orang baik yang dilihat oleh Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP untuk menjadi komandan dan pelaksana lapangan untuk menjalani kepemimpinan nasional kedua. Kedua orang ini sudah sangat jelas membela negara-negara yang tertindas dan tidak boleh diragukan lagi bahwa mereka begitu mendukung kemerdekaan setiap negara untuk mendapatkan jaminan kehidupan yang tenang ke depannya. Kita mengetahui juga dengan sangat amat jelas bahwa kader-kader dari PDIP adalah kader yang luar biasa membangun negara ini dengan baik, terlepas dari beberapa yang minor yang merupakan duri dalam daging seperti beberapa orang yang saya nggak mau sebutkan. Tapi melihat bagaimana Bapak Basuki Cahayapurnama alias Bapak Ahok masuk ke dalam kader banteng membuat kita sama-sama Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.